Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan sehari-hari sesuai dengan yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Pada kesempatan atau pertemuan pagi ini kita akan membahas mengenai kita akan membahas mengenai fungsi peraturan perundang-undangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara kita. Untuk materi pada hari ini masih menggunakan sistem pembelajaran melalui e-learning. Artinya kita berdiskusi melalui forum yang telah saya sediakan. Baik, mengenai fungsi peraturan perundang-undangan dapat kita bagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama fungsi internal dan fungsi eksternal. Nah, apa saja itu fungsi internal? Itu fungsi pengaturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya secara internal. Peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralisme hukum, fungsi kepastian hukum. Nah, jadi ada 4 fungsi yang dilakukan dalam pengaturan peraturan perundang-undangan secara internal. Yang pertama adalah fungsi penciptaan hukum. Penciptaan hukum yang melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum dilakukan atau terjadi melalui beberapa cara, yaitu putusan hakim, kemudian kebiasaan yang tumbuh sebagai praktek dalam kehidupan masyarakat atau negara, dan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berlaku secara umum. Secara tidak langsung, hukum dapat pula terbentuk melalui ajaran-ajaran hukum atau yang kita kenal dengan doktrin yang diterima dan digunakan dalam pembentukan hukum. Nah, jadi ibaratkan ini sama dengan penemuan hukum. Penemuan hukum ini bisa diperoleh dari putusan hakim yang kita kenal dengan jurisprudensi, kemudian kebiasaan yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana suatu kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum di Indonesia. Jadi dia berawal dari tindakan yang dilakukan secara terus-menerus, kemudian dianggap perbuatan tersebut atau kebiasaan tersebut adalah hal yang menjadi wajib, tidak bisa dilanggar. Nah, maka kebiasaan ini yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Kemudian ada doktrin, yaitu pendapat daripada para ahli. Nah, mereka mengkaji dengan berbagai macam teori hukum hingga menghasilkan sebuah penafsiran hukum. Nah, penafsiran hukum inilah yang
berguna untuk menciptakan sebuah hukum yang baru, terutama berkaitan mengenai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua ada pembaharuan hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang efektif dalam pembaharuan hukum dibandingkan dengan penggunaan hukum kebiasaan atau hukum jurisprudensi. Telah dikemukakan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan, sehingga pembaharuan hukum dapat pula direncanakan. Peraturan perundang-undangan tidak hanya melakukan fungsi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Peraturan perundang-undangan dapat pula digunakan sebagai sarana memperbaharui jurisprudensi, hukum kebiasaan, atau hukum adat. Jadi pembaharuan hukum bahwa peraturan perundang-undangan itu merupakan pembaharuan daripada sumber hukum tadi. Nah, sehingga suatu peraturan tersebut harus terus dilakukan evaluasi, dilakukan upgrade, sehingga kebiasaan-kebiasaan putusan hakim misalnya yang sudah tidak sesuai lagi dapat dibaharui. Fungsi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain dalam rangka mengganti peraturan perundang-undangan dari masa pemerintahan Hindia Belanda. Tidak pula kalah pentingnya memperbarui peraturan perundang-undangan nasional yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan baru. Di bidang hukum kebiasaan atau hukum adat, peraturan perundang-undangan berfungsi mengganti hukum kebiasaan atau hukum adat yang tidak sesuai dengan kenyataan baru. Pemanfaat peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pembaharuan hukum kebiasaan atau hukum adat sangat bermanfaat. Nah, dalam hal tertentu, kedua hukum yang disebut belakangan tersebut sangat rigid terhadap perubahan. Kita bisa ambil contoh Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan pembaharuan hukum, ya kan, dari Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Investasi, dan sebagainya. Nah, jadi dimaksudkan dalam pembaharuan ini adalah bisa mengikuti kebiasaan atau adat, makanya sesuai dengan teori daripada Mukhtar Kusuma Atmaja yang mengatakan bahwa hukum adalah alat pembaharuan di masyarakat. Nah, alat pembaharuan ini berarti dia selalu update, selalu mengikuti perkembangan di dunia hukum ini. Nah, dengan kata lain, bahwa peraturan perundang-undangan ini tidak boleh tertinggal dari perkembangan zaman. Maka dia harus perbaharuan terus. Nah, di mana dalam peraturan perundang-undangan ada namanya perubahan. Ya kan? Nah, perubahan pertama, perubahan kedua misalnya. Itu ada diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Tidak bisa melakukan beberapa perubahan
Nah, di mana undang-undang pertamanya tidak hapus, tapi ada klausul-klausul yang di dalamnya sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan amandemen ataupun perubahan. Seperti itu dia. Ketiga, fungsi integrasi pluralisme sistem hukum. Pada saat ini masih berlaku berbagai sistem hukum. 4 macam sistem hukum, yaitu sistem hukum kontinental, sistem hukum adat, sistem hukum agama, khususnya Islam, dan sistem hukum nasional. Pluralisme, sistem hukum yang berlaku hingga saat ini, merupakan salah satu warisan kolonial yang harus ditaati kembali. Penataan kembali berbagai sistem hukum tersebut tidaklah dimaksudkan meniadakan berbagai sistem hukum, terutama sistem hukum yang hidup sebagai satu kenyataan yang dianut dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat. Pembangunan sistem hukum nasional adalah dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum tersebut, sehingga tersusun dalam suatu tatanan yang harmonis satu sama lain. Mengenai pluralisme, kaidah hukum sepenuhnya bergantung pada kebutuhan hukum masyarakat. Kaidah hukum dapat berbeda antara berbagai kelompok masyarakat, tergantung pada keadaan dan kebutuhan masyarakat bersangkutan. Nah, artinya bahwa peraturan perundang-undangan itu berfungsi untuk menciptakan hukum baru tadi, kemudian untuk merubah, ya kan? Nah, warisan-warisan Belanda, kemudian dia harus bisa mengakomodir seluruh pergaulan hidup masyarakat. Mengingat di dalamnya ada berbagai macam suku, agama, dan ras. Nah, bagaimana menciptakan satu peraturan perundang-undangan yang tidak menyakiti ataupun ada pihak yang merasa dirugikan akibat lahirnya undang-undang tersebut. Nah, jadi ada undang-undang baru, ada undang-undang perubahan. Jadi mengikuti daripada perilaku atau kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kemudian fungsi kepastian hukum merupakan asas penting dalam tindakan hukum. Dan penegakan hukum. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dan pada telah menjadi pengetahuan bahwa peraturan perundangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dan pada hukum kebiasaan daripada hukum kebiasaan, hukum adat, dan hukum jurisprudensi. Namun perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis. Nah, jadi semua peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan kepastian terhadap tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh adat, apakah bisa berlaku atau tidak.
Makanya dia sifatnya adalah sebagai aturan yang lebih tinggi. Di sini ada hukum kebiasaan, hukum adat, jurisprudensi yang diakomodirnya. Jadi seperti itu. Fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, dan fungsi kemudahan. Dengan demikian, fungsi ini dapat juga berlaku pada hukum-hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum jurisprudensi. Bagi Indonesia, fungsi sosial ini akan lebih diperankan oleh peraturan perundang-undangan karena berbagai pertimbangan yang sudah disebutkan. Fungsi sosial ini dapat dibedakan ke dalam 3 bahagian. Yang pertama adalah fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, dan fungsi kemudahan. Telah lama di kalangan pendidikan hukum diperkenalkan fungsi perubahan ini, yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan atau law as social engineering. Peraturan perundang-undangan diciptakan atau dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Masyarakat patrilineal atau matrilineal dapat didorong menuju masyarakat parental melalui peraturan perundang-undangan. Jadi fungsi perubahan ini adalah sebagai sarana pembaharuan. Bertujuan untuk mendorong perubahan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian fungsi stabilisasi. Peraturan perundang-undangan di bidang pidana, di bidang ketertiban dan keamanan adalah kaidah-kaidah yang terutama bertujuan menjamin stabilitas masyarakat. Nah, jadi ini fungsi stabilisasi, pengaturan kerja, kemudian pengaturan tata cara perniagaan, dan lain-lain. Kemudian fungsi kemudahan dapat pula dipergunakan sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan. Peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan insentif seperti keringanan pajak, penundaan pengenaan pajak, penyederhanaan tata cara perizinan, struktur pemodalan dalam penanaman modal merupakan kaidah-kaidah kemudahan. Namun perlu diperhatikan, tidak selamanya peraturan kemudahan akan serta-merta membuahkan tujuan pemberian kemudahan. Dalam penanaman modal misalnya, selain kemudahan-kemudahan seperti disebutkan di atas, diperlukan juga persyaratan lain seperti stabilitas politik, sarana dan prasarana ekonomi, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Jadi hukum bukan sebagai mempersulit, tetapi dia memberikan kemudahan karena dalam hal membayar tunggakan
tunggakan kewajiban-kewajiban kita kepada negara melalui pajak misalnya. Seperti itu. Bagaimana fungsi peraturan perundang-undangan menurut para ahli? Dalam hal ini saya mengambil pendapat dari Robert Baldwin dan Martin Cave. Mereka mengatakan fungsi peraturan perundang-undangan adalah yang pertama mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya. Dua, mengurangi dampak negatif dari suatu aktivitas di komunitas atau lingkungannya. Tiga, membuka informasi bagi publik dan mendorong kesetaraan antara kelompok. 4. Mencegah kelangkaan sumber daya publik dari eksploitasi jangka pendek. 5. Menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial, perluasan akses dan redistribusi sumber daya. Nah, memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam bidang sektor ekonomi. Inilah 6 daripada fungsi peraturan perundang-undangan menurut Baldwin and Martin. Bagaimana fungsi peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 7 mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, fungsi Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal kepada organ-organ kekuasaan negara sebagai kepala negara simbolik. Sebagai kitab suci simbolik dari suatu agama sivil atau syariat negara. Nah, jadi dia memberikan Undang-Undang Dasar ini fungsinya memberikan batasan kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Hak daripada masyarakat apa saja di dalam fungsi Undang-Undang Dasar. Nah, sedangkan fungsi tetap MPR, mana ada teman yang bertanya, adalah ketetapan dikeluarkan sebagai MPR sebagai konsekuensi dari tugas. Adapun kedudukan tetap MPR dalam sistem hukum nasional adalah sebagai salah satu sumber hukum nasional. Fungsi tetap MPR adalah sebagai landasan hukum bagi produk hukum yang ada di bawahnya selama ketetapan MPR itu masih dinyatakan berlaku. Nah, ini fungsi daripada MPR. Kemudian fungsi undang-undang, ini mungkin sudah tahu. Fungsi peraturan pemerintah yaitu menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas menyebutkannya. Peraturan presiden adalah menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dan menindaklanjuti ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Nah, peraturan kabupaten provinsi itu penyelenggaraan otonomi daerah sama
untuk fungsi antara Perda provinsi, Perda kabupaten. Demikian untuk pembahasan materi pada hari ini. Intinya apabila ada pertanyaan dapat mengajukannya melalui forum learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.